Salah tempat duduk dong. Oh iya, di situ dong. Sorry. Masih aja. Masih lucu ya? Masih lucu. Oke, kembali lagi bersama gue Anwar. Ari Gobel, Ramli, Sumantri. Dan kita lanjut ke episode keempat. Empat begini. Kalian kan bikin gimmicknya gitu? Wah, nggak usah. Ada dong. Mumpung nggak ada bos. Udah gitu aja gimmicknya. Lu latihan deh itu deh, biar kompak deh. Iya. Episode keempat, kita udah ngabisin 3 episode, 1 sampai 3 nggak ada yang berhasil. Semoga ini. Semoga jujur episode 1 200 yang nonton, episode 2 300. Bener ya? Episode 1 yang paling banyak. Ya, episode 1 paling banyak, betul. Iya. Paling pecah juga sih di situ. Episode 1. Iya, karena tekanan masih tinggi. Episode 2 agak turun sedikit. Tapi kayaknya oke sih, harusnya. Mesti kita share lagi di meeting-meeting, Bray. Oh gitu. Iya. Tapi hari ini untuk episode 4 bela-belain kita kabur dari kantor mumpung gak ada bos. Gitu dong, kayaknya gitu keren tuh ya. Asik ya, mumpung gak ada bos gitu. Iya, asal tahu aja sekarang baru jam 14.30. Siapa yang mau buka? Udah kan kita udah buka ini tadi. Oh gitu. Pembicaraannya? Oke. Kita bahas apa nih? Kita hari ini yang Gua taruh. berbahagia sekali. Cerah-cerah banget, warna ada merah, ada yang ungu, ada yang biru, oranye. Karena hari ini hari batik nasional. Ini membuktikan nih, kalau kita bener-bener pulang kerja, belum sempat ganti baju, nggak ada bos, sikat langsung. Kan gue bilang tadi 14.30, belum waktunya pulang. Kabur dari kantor hari ini. Oke, pembahasan kita hari ini tentang seputar dunia korporat. Masih Atau sesuai lingkungan dengan apartemen. korporat, masih garis merah tentang apartemen. Hmm? Tapi ngomong-ngomongin apartemen nih, di sini kan gue bukan sebagai Ntar dulu, ini ahlinya apartemen. boleh. Takut. Tapi sebagai kita bertiga ini kan cuma gue nih yang bukan bener-bener tinggal di apartemen. Kalau Pak Gobel, Pak Ari, lu juga bro, lu kan juga tinggal di apartemen. Jadi lu punya ada sudut pandang banyak lah. Kalau gue cuma satu di di lingkup kerjaannya aja apartemen gitu. Seru ya? Yeah. Kacamatanya cuma satu doang gitu. Nah, kalau menurut lu Om Ari, ya, Siap. Om Ari, ya, bener, Om Ari. Menurut Om Ari sama lu bro, Pak Ramli, apa sih yang bikin lu pengen banget tinggal di hunian vertikal? Padahal ya gue ngerasa bukan yang lagi happening banget nih, tinggal di hunian vertikal lagi zamannya landed gitu. Terus apa yang bikin Om Ari merasa kayaknya di apartemen oke deh gitu. Okay. Nah, dari Om Ari dulu kali ya. Apartemen ya, sebenarnya sih gua kaum zaman dulu ya, masa kaum zaman dulu itu seperti yang lo bilang gitu loh. Gua nggak ada tuh di otak gua tinggal di apartemen. Itu gua di brainwash sama nyokap zaman dulu adalah beli rumah. Oke. Rumah itu tapak. sebagai aset ya. Enggak, rumah yang di Basura. Apartemen juga tuh bro. Bukan yang di pinggir jalan. Oh, rumah-rumahan. Rumah Barbie maksud lu. Jadinya tuh dulu gue inget banget, mungkin masih di angkatan gue, di angkatan 90 tuh apartemen belum terlalu. Belum terlalu. Jadi mindset gue waktu itu disuruh nyokap adalah lu beli rumah. Dan yang gue inget banget, biar jauh, yang penting lu punya rumah sendiri. Tuh pertama kali tuh zaman dulu tuh. Jadi nyokap berasumsi bahwa lu harus punya aset. Ya karena gue ngikutin, gue waktu itu cuman punya duit nggak seberapa ya, dan seingat gue itu waktu itu zaman gue mau nabung, tapi lu tahu ya zaman mungkin zaman juga pada saat nabung belum nyampe seberapa pun tiba-tiba tuh duit habis ya tiba-tiba. Ya enggak, nabung dikit habis gitu ntar hilang, nggak jelas sampai satu saat gue nemuin brosur nih, satu brosur perumahan di daerah Bogor sana. Gue mikir gue nggak mau beli ini, tapi kan yang seperti yang gue bilang, nyokap bilang lu harus punya rumah biar jauh nggak apa-apa. Tahun berapa Pak? Sorry Pak. 2000
2005 lah. 2005 Bogor. Berarti 15 tahun ya? 20 tahun, hampir 20 tahun ya? 19 tahun, 19 Nah, kurang lebih 19 tahun yang lalu lah ya, gue mulai start beli rumah di situ. Itu gue inget banget bro. DP-nya lu tau berapa? Bentar, kita tebak. Yoi. Bogor 2005 Ah. DP 2 juta gue. Menurut lu berapa? DP 0,1% bukan sih? Bukan yang DP 0% bukan ini. Jauh. Ada belum. Ini masih rumah, enggak? DP ke Bogor ya, gue taruh 500 lah ya. Gope. Oke. Oke. Nah, Gua datang. DP-nya benar 2,5 juta, tapi booking fee gua 50.000 edan 50.000 kayak pada saat itu. bioskop, men. Dulu loh. Dulu itu UMR itu masih 1,1. 1,4 lah. Artinya lumayan gede. Asumsi pada saat UMR 1,1 tuh. Bentar. Ini pertama kali gua kerja nih, itu 2011. UMR itu kurang lebih di 1,5 lo 1,2. Belum sampai 1,5. Nah. 1,2, 1,3 lah. Anjir, lama banget ya naiknya dari 2005 sampai 2011. Ini kita jadi ngebahas UMR nih. UMR iya. UMR itu mulai naik asal lu tahu ya. Jangan dulu ya. Bogor DP 50.000, 2,5 juta. Itu dulu. Lu mancing-mancing UMR sih. Gue udah mau ngebahas kenaikan UMR yang meroket nih, yang berpengaruh kepada kenaikan IPL. Plus DP 11%. Oke, gue lanjut ya. Oke, lanjut dulu. Jadi pas gue itu beli, ya sudah gue beli dan cicilan gue waktu itu gaji gue itu kalau nggak salah pada saat itu 5 kali UMR. Enggak lah belum, masih 2,1 juta lah. Dan cicilannya adalah waktu itu adalah 1,1 juta. Artinya 50% dari gaji gue. Saat itu tinggi menurut gue. Karena 50% dari gaji lo. Karena gue belum merit. Oh. Jadi aman. Aman. Tapi gue ingat kata bos gue zaman dulu nih, tau ya. Pada di 2005-an itu, gue punya bos yang punya cicilannya, dia beli rumah tahun 90-an, cicilannya tau lu berapa? Iseng tes. Sebentar, daerah mana dulu nih? Dia daerah Pamulang. Pamulang itu. Tangsel. Ciputa, Tangsel baru Pamulang. Tangsel menuju Bogor. Oh, oke. Berapa ya menurut lo? Parum. 400 cicilannya. 400 ribuan. Ya enggak. 400-500 lah. Gue tuh temenin dia ke bank. Lu tahu berapa bulannya dia? 80.000. Dan Maka itu yang membuat gue untuk kenapa harus gue beli. Jadi dia bilang gini, Bel, lu bilang sekarang 80.000 ini murah kan? Pada saat angkatan gue ini berat. Artinya pada saat gue bilang sama dia, gaji gue 2,1, cicilan gue 1,1, menurut gue pada saat itu berat. Tapi dia bilang sama gue yang benar, lu tenang aja, suatu saat itu akan menjadi murah, bener Bray. Iya, karena Pada saat itu si bos gue, mungkin bos gue gaji udah 5 jutaan ya, yang dia bayar 80.000. Jadi sekarang lu mau cari rumah dengan harga 1 jutaan, tanah gua tuh 200 meter Bray. anjir. Tanah 200 meter dengan angka segitu udah gak ada. Oke, clear ya. Intinya gue beli rumah gara-gara itu. Sepanjang perjalanan ke sini gue mulai mikir nih, rumah jauh, kerja gue di ibu kota, zaman dulu aman, kagak macet, yang motor hajar, papok. Masih muda. Yoi. Tenaga masih banyak. Yoi. Pada saat udah mulai menuju ke sini, Semakin senior. macet. Oh iya, benar. Lu bayangin ya pada saat kemacetan ini, lu berangkat kantor pagi sampai kantor dari pagi sampai kantor, lu balik lagi, capek kan? Naik motor nih gua nih. Ya enggak. Bangun tidur capek belum bilang, Bray. Iya. Udah harus berangkat lagi. Itu yang membuat gua akhirnya gua pikir gini, ngabisin bensin, ngabisin ini, pertanyaan lo kan kembali kan, kenapa lo tinggal di apartemen, Pak? Akhirnya gue melihat sudut pandang efisiennya. Gue melihatnya adalah, gue ada rumah nih. Akhirnya gue pikir, biaya gue jalan dengan gue segala macam di apartemen, kayaknya ketutup nih. Dan gue menangnya adalah gue menang waktu. Ada waktu buat istirahat lebih. Yes. Jadi berarti yang gue bilang sama lu, sampai rumah kemarin gue capek, berangkat udah masih capek. Alhamdulillah lah, capeknya masih ada, tapi nggak terlalu lah. Itu kalau di TikTok tuh. Itu apa namanya komedinya tuh dia standarin motor malam. Yes. Sudah naik motornya, udah pagi lagi. Posisi masih di situ. Oke, jadi tuh kalau Kalau maksud gue capeknya masih berasa. yes. Masih berasa. Hebat tau. Buat orang-orang yang memang kerjanya jauh, gue bingung banget. Itu orang Bekasi, orang Depok, orang Gunung Sindur. Itu gue baru bangun, itu mereka udah bawa motor. Yes, betul. Udah di jalan maksud gue. Nih, sorry gue tambahin lagi. Akhirnya gue kenapa gue berani beli pada saat itu? Kebetulan waktu itu kantor gue masih di daerah Ancol.
Jakarta Ya. Utara. Gue ambil di daerah Bogor. Pada saat itu gue ngeliat temen gue. Ancol Bogor. Nah, tadi dulu. Sebenarnya menjadi pemikiran gue adalah temen gue dari Parung ke Ancol itu naik Bogor tiap hari. Gue berpikir Naik Bogor. Naik Bogor. dari Naik Parung kereta. dari Parung ke Bogor dari Parung ke Ancol naik motor tiap hari. Itu membuat gue, dia aja bisa, kenapa gue nggak bisa? Itu membuat gue akhirnya beli. Tapi tadi yang lo bilang, semakin mungkin gue semakin sibuk segala macam, capeknya gue segala macam, akhirnya gue berpikir, ya tadi gue bilang, akhirnya gue beli. Akhirnya gue tinggal di apartemen ada di Jakarta dengan tujuan lebih efektif dan efisien. Itu kalau lo tanya, kenapa lo pindah di apartemen? Oke. Nah, sebelum gue tanya lu nih, gue tanya dulu. Hal apa yang bikin lo betah, Pak? Gue bikin romantis. Lu bikin selain soal jarak ya. Di huniannya gitu. Di huniannya tuh yang bikin lu klik tinggal di apartemen itu apa, Pak? Dari dari kebebasannya kah? Dari fasilitasnya kah? Enggak sih kalau Fasilitas jasmani dan rohani. Bang, kurang aja. Yang bikin nyaman tinggal di apartemen itu itunya. Enggak sih, sampai saat ini gue masih di jarak ya. Gue masih menganggap itu aja. Jadi kalau lo boleh jujur, nggak nyaman secara gue pribadi. Oh. Gitu loh. Dengan ya tadi gue bilang ya, tanah gue cukup gede, 200, gue punya taman, tiba-tiba di apartemen itu tinggal sepetak aja. Jadi gue cuma di situ clear buat tidur. Hari Sabtu gue cabut balik. Senin gue balik lagi. Buat weekday. Yes. Jadi itu aja sih. Buat ibadah ya hari Minggu ya? Ya. Ayo. Lu mancing sih lo. Ya kan gue nggak tahu kan. Biasa orang menyempatkan diri demi Minggu itu ya ibadah lah. Siap. Kembali ke Tuhan kan. Lu mau nanya apa sih? Nah, kalau dari lu, dari sekian banyak tempat tinggal, kenapa lu pilihnya apartemen? Biar gaya dong, bisa deketin cewek, gak tinggal di mana, tinggal di apartemen. Anak muda. Belum nikah. Kebebasan ada, ya kan? Apa namanya? Privasi aman. Privasi terjaga 24 jam, bawa cewek bebas. Kata temen gue mewakili doang. Tapi apartemen lu nggak bermasalah dong? Oh, enggak dong. Oh, jadi lu nyaman di situ? Nyaman dong. Oh. Kenapa gue tinggal di apartemen? Karena pendalaman materi. Oh, siap. Pendalaman materi dong. Kan kalau kata Hanung Bramantyo itu adalah pemeran yang baik adalah dia yang mengerti bagaimana memainkan itu film. Iya dong. Jadi sudut pandangnya bukan kameramen doang. Siap. Kayak Mas Angga kameramen, tapi secara editing visualnya oke enggak? Nah, itu Jadi lu pengen sebagai pelakunya dua. Iya. Penghuni iya, Iya. sebagai pekerja juga gitu. Iya, lucu. Siap, Pagi-pagi gue kerja diomelin, malam juga ngomelin dia. Gue penghuni nih. Tapi lu sadar nggak yang lu marahin itu emang harus dimarahin atau enggak? Sebenarnya bukan dimarahin, itu bagaimana menyampaikan. Ya kan balik lagi lah, kita punya ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dong, gitu loh. Tapi lu ngomong-ngomong tadi lu marahin nih. Enggak, kok suka lu nomor? Kok dimarahin? Sorry. Berhubung tadi lu paginya dimarahin, malamnya lu marahin balik Iya. apa namanya divisi yang lain gitu ya. Lu siapa yang apa namanya? Yang menurut lu penggerak sebagai nyaman gak nyamannya tinggal di apartemen? Ini tadi lah. Jelas pertama. Jasmani rohani pengelola itu. dong. Oh, lu ke situ anjir. Enggak. Gue pikir mah. Tapi lebih sekarang nomor gue udah nggak tinggal di apartemen lagi. Oke. Balik lagi kalau Pak Gobel tadi kebutuhan yang beda, orang kan beda ya. Kalau gue jujur dulu tinggal di apartemen ya biar gaya segala macem, clear. Terus yang kedua adalah jujur gue pendalaman materi supaya gue mengerti gue bukan sebagai pengelola doang. Tetapi gue ngerti pada saat gue benar-benar sebagai penghuni ada sesuatu kejadian, ya ternyata gue tahu juga gitu loh. Gak lama gue tinggal di apartemen sih. Gimana menurut lu? Apa namanya? Peran kan kalau di apartemen tuh ada banyak tuh ya. Ada kita nih. Sorry, lo ya lu Malam penghuni. Udah malam. Sebagai tenan, terus ada juga pengelola atau biasanya disebut BM lah atau apalah itu istilahnya. Terus juga ada yang namanya developer. Terus ada juga yang namanya P3 SRS ya kan? Gila dia pinter juga. Banyak tuh. Sebenarnya elemen-elemen yang bikin lo nyaman ditinggal hunian kan itu tuh banyak tuh dari yang tadi gue bilang. Iya. Dia kali ini pinter. Bukan. Lo tau nggak? Ini tadi Dia gara-gara makan minggu jamur beda yang sama tadi siang. kemarin.
kemarin gue bawa lighting datang sini langsung, hah? Gila. Yang diomongin pajak lagi. War, bagaimana PPN 11% setuju nggak mampus gue deh. Sekarang gue yang ngeblank. Tadi ke kiri sih. Kali ini biar gue. Hari ini hari Anwar Days. Nah, itu kan banyak tuh elemen-elemen yang mempengaruhi nyaman gak nyamannya tinggal di apartemen. Iya. Betul nggak? Pernah gak sih lu punya cerita-cerita lucu atau ini nggak perlu harusnya kayak begini nih, atau pengambilan keputusannya ini ngerugiin gue sebagai tenan gitu kan? Ada nggak antara Pinter nih. lu sesama tenan, Aduh. atau lu Disortir PUPR lu. lu dengan si POM atau lu dengan si P3SR yang menurut lu anjir ini kebijakannya nih konyol nih gitu, atau ini sih maunya lu doang kayak begini, belum tentu kami yang tinggal di sini mau juga kayak gitu. Apa sih salah satu contoh aja gitu, mungkin dari lu dulu deh. Lanjutnya ya. Dari lu dulu deh. Gue tadi mau cerita Bogor sebenarnya, udah pindah topik jadi nggak bisa cerita Bogor. Gue punya temen di Bogor. Itu next time. Oh, next time ya. Ya udah, karena gue tinggal di Bogor. Sebenarnya gini, titik nyamannya KTI dengan apartemen tentu dengan ada pengelolaan yang baik dong. Ada perawatan yang oke, ada fasilitas yang baik. Nah, itu semua elemen merangkap tuh. Mulai dari gue nggak tahu ya, housekeepingnya, mungkin security-nya, pelayanannya, lalu termasuk bagiannya tokoh utamanya adalah sebenarnya developernya itu sendiri. Bagaimana dia ngebangun dan secara konseptual itu bagus gitu loh. Sorry, biar kita lebih ringkas nih. Contoh kebijakan yang menurut lo, anjir ini mah nggak penting. Lebih penting yang lain atau ada? Gue enggak, orangnya baik. Enggak ada yang, semuanya bagus, keren gitu. Oh gitu. Jadi kebijakan yang dibuat sama si POM atau enggak ada menurut lo yang ini? Ada pasti ada. Coba contoh deh. Yang menurut lo aja. Contoh. Kebijakan atau yang gue nggak setuju ya? aturan atau diambil langkah apa yang menurut lo aja gitu. So far sih sampai ini. Atau mungkin nih. Ada nggak yang ngambil kesempatan? Nah, ngambil kesempatan mumpung dia lagi ngejabat nih, Jas. Dalam sih. Gue nggak ikut ya. Gue nggak tahu. Gue nggak tinggal. Nggak ikut. Maksudnya sebagai tenant tuh ada nggak sih? Anjir lu mentang-mentang lu posisi di situ lu ngambil keputusan kayak gini buat nguntungin lu doang kan? Mungkin kayak gitu ada. Nggak gitu. ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Karena sudut pandang kita sebagai tinggal di apartemen, ya gue tanya sebagai penghuni dong. Kewajiban gue kepenuhi, hak gue terpenuhi. Tapi kalau ditanya titik nyamannya datangnya dari mana, ya itulah tadi, dengan pengelolaan yang baik, manajemen yang oke, penghuni juga yang tertib, ya kan, termasuk juga bagian pada saat bangun developer itu sendiri. Enak kok tinggal di apartemen itu, enak tau. Jadi gue privacy terjaga. Gue tangkap lu tuh yang paling pertama adalah privacy. Gue nangkapnya itu. Privacy, iya dong. Anak muda. Kalau lu Pak, ada nggak Pak? Apa namanya? Kebijakan yang Ini belum ada iklan, kita belum ada pemasukan nih, sampai ini masih pindah-pindahan ya. Hah? Perumahan yang di Bogor itu, dia nelpon tadi siang katanya, ada DP nih Mas 50.000, aksurnya 80.000, mau nggak? Iya. Nggak, udah episode 4 ya, kita masih pindah-pindahan mic nih. Kagak ada yang mau donatur apa? Gue mewakili pertanyaan Anwar deh. Kalau yang ditanyakan tadi ke gue nangkapnya begitu ya. Tapi gue mempertegas aja sih dari yang lu tanyain tadi ke Pak Gobel deh gue tanya ya. Maksudnya apartemen itu ada yang namanya kebijakan, ada yang namanya aturan. Nah, di balik semua aturan ini ada pelaku dong. Siapa yang buat aturan ini? Lalu impactnya ke penghuni. Nah, menurut sudut pandang Pak Gobel yang pernah tinggal di daerah Ancol, apartemen Ancol ya. Nah, kira-kira ada nggak sudut pandang lain si pelaku atau pembuat si kebijakan itu sendiri? Asik. Nah, gue lebih pinter ya hari ini. Panjang nih. Gue ngerasa gitu. Sekarang gue ngeblank, Bray. Kayaknya ini berkat brainstorming 10 menit. Nggak kayak kemarin ya. Nggak kemarin dadakan. Oke, kalau gue mikir gini, nah kita diskusi aja, ini sudut pandang gue ya, secara pribadi ya. Gue masuk ke dunia apartemen itu 2000, berapa waktu itu gue ngomong ya? 2006 ya? 2005, 2006 gue masuk ke dunia apartemen. Piala Dunia Jerman. Jerman ya? Ih, gue masih SMP. Siapa yang juara tuh? Bukannya 2006 Brazil ya? Italia Brazil. 2006 Italia, ada penalti. ada penalti lawan Prancis. Iya. Nunjuk Materazzi. Oh, yang ribut itu ya? Kita ngomongin bola aja nih, nggak penting. Ya, berkumandang, Pak. Persija sampai mati. Oh, gue Persija. Oke, gue lanjut ya. Jadi di 2005-2006 itu pada saat gue masuk ke dunia apartemen, gue masuk di dunia properti yang high rise building. Gue mulai dari mall, perkantoran, apartemen. Tapi karena kita ngebahas tentang apartemen, gue melihat di 2005-2006 itu apartemen masih belum menjadi
belum banyak seperti sekarang. Sehingga edukasinya, gue nggak banget deh. Gue melihatnya adalah gue punya tugas kayak mengedukasi. Kenapa? Karena kayak panjang lah urusan ke belakang nanti ya dengan pemerintahan segala macam lah. Gitu gue akan bahas itu. Gue lebih mengarah kepada orang-orang itu beranggapan tinggal di apartemen pada saat itu seperti layaknya hotel. Oke. Jadi abis gue jadi gini, gue punya hotel, gue udah cukup bayar dan gue dilayanin. Jadi sudut pandangnya pada saat itu bukan seperti yang nanti akan kita jelaskan. Atau mungkin dia persepsinya apartemen servis ya. Seperti itu apartemen servis. Sedangkan yang dia beli adalah apartemen strata title. Sampai pernah di satu apartemen di daerah dibilang Jakarta Selatan pada saat gue masuk di daerah situ, itu gue kasihan satu sisi. Jadi ada pasangan sudah tua, mereka pensiun, mereka jual rumahnya di Tebet. Gue yang gempa bumi turun itu, bukan ya? Bukan, itu belum. Itu kemarin. Itu bilangan Sunter. Ini Jakarta Selatan, Jaksel Pride. Ya. Jadi pada saat itu ada pasangan cukup pensiun, dia jual rumahnya, dia berpikir tadi seperti yang lu bilang, dengan gue tinggal di apartemen, gue aman, tenang segala macam. Oke, lansia terpenuhi kebutuhan gue, dilayani. Nah, pada saat dia sudah jual, dia masuk ke apartemen, ada satu yang pada saat itu gue merasa bahwa ini mohon maaf ya, orang Indonesia atau orang-orang yang pada masuk ke apartemen nggak sadar bahwa di apartemen itu ada maintenance fee atau service charge atau IPL. Ini. Jadi Masuk pada saat itu gue kasihan pada saat ngobrol, kok saya udah tinggal di sini, kenapa saya harus bayar? Gue udah beli nih AC. Itu jadi itu mindsetnya mereka adalah, gue pikir dengan gue beli seperti hotel, gue bisa tinggal setiap hari, gue dilayani dengan yang dan lain-lain, selesai. Itu tugas zaman pada saat di tahun 2000-an awal itu tugasnya kita yang pada saat bekerja di apartemen untuk, mohon maaf kalau gue bilang, mengedukasi. Di apartemen ini seperti ini, seperti itu, seperti ini. Ini adalah milik bersama, semua patungan dan lain-lain. Tapi Gitu. sorry, kan waktu di awal beli kan ada ketemu dengan marketing dong. Mestinya ada penjelasan di awal dong. Nah itu gue gak ngerti ya, tetapi Iya dong. balik lagi. Dan cukup banyak kok, bahkan cukup banyak mereka merasa, itu pertama ya, itu memang mereka merasa bahwa setelah mereka beli itu ada yang lansia. Ada lagi yang masih kalangan, mungkin kalangan aktif lah ya, orang-orang yang aktif kerja segala macam. Itu dia bayar IPL. Dia bayar iuran pengelolaan lingkungan, dia bayar service charge, dia bayar maintenance fee. Lu tahu nggak, dia berasumsi adalah dengan gua bayar, maka lu melayani gue sampai dengan dalam unit. Oke. Jadi dia berpikir adalah seperti kayak hotel juga. Yes. Loh kan saya udah bayar, kenapa situ nggak mau bersihin kamar saya? Jadi banyak banget persepsi yang pada saat itu kita harus kasih tahu sama mereka bahwa tinggal di apartemen itu nggak seperti ini loh. Itu tahun berapa sih? 2005-an, Bray. 2005, 2006, 2007 itu tuh masih banyak banget orang-orang yang seperti itu. Mereka dengan asumsi adalah udah beli gue punya apartemen, udah gue nggak usah bayar yang lain lagi. Karena kalau dia bandingkan dengan bayar di rumah tapak, jauh, Bray. Murah. Itu yang tiba-tiba kita bilang pas pasangan pensiun itu langsung kaget dia. Akhirnya setingkat gue setahun 2 tahun akhirnya dia jual lagi. Berarti kata lain gue bersyukur dong gue masuk dunia seperti 2000 berapa ya gue? 12 masih pelulusan. 2014. Nah, di zamannya gue itu mereka sudah ngerti itu. Berarti yang tahun-tahun 2006 ini Kan gue lupa ya, sekitar tahun itu tuh mulai apartemen mulai banyak. Bahkan menjamur. Iya, menjamur di mana setiap pelaku pembangunan ataupun yang kita sebut dengan developer, mereka bikin semua di apartemen di mana-mana. Ada yang di Sunter, ada yang di pokoknya segala macam Kelapa Gading, di mana-mana mulai banyak banget. Jadi pada saat itu mungkin gue ngeliat jualan apartemen tuh kasih kacang goreng. setuju. Gue Pada pernah saat dengar itu. istilah ini nih. Sehingga Iya. dia bilang, tapi pendidikan, edukasi terhadap mereka yang mau tinggal di apartemen mereka nggak tahu. Itu yang terjadi. Mereka tuh banyak pengen banget tinggal di apartemen tuh karena mewah. Yes, benar. Bergengsi. Ya kayak lu. Betul. Ya, tapi dia nggak siap dengan apa yang konsekuensi tinggal di rumah yang vertikal gitu. Yes. Dia masih beranggapan bergengsi, tapi dengan kos yang mirip-mirip sama rumah, Iya. yang cuma bayar pos kamling. Terus apa namanya? Di zaman itu, Bray, di zaman itu. Nah itulah maksud Iya, gua. iya. Memang pada saat itu yang terjadi. Nah mulai tuh ya sedikit penjelasan tadi seperti yang lo bilang. Masalah apa sih Pak yang terjadi di apartemen yang membuat lo segala macam seperti itu?
Itu yang terjadi. Jadi untuk di tahap-tahap awal itu lebih banyak ke edukasi. Yang pertama. Itu berarti kerjaannya nih. Kerjanya. Oke, sudut pandang kerjaannya. Nah, sudut pandang keseluruhannya. Keseluruhannya. Nah, ini yang perlu diinin. Kita bicara tentang apartemen strata title. Oh iya, bukan Ya. apartemen service ya. Bukan apartemen service. Oke. Jadi kalau apartemen service clear ya, lu sewa, kelar semuanya. Oke, Kalau apartemen selesai. strata title, yang gua tangkap dari apartemen strata title adalah gini. Lu pada dasarnya konsep dasarnya sama seperti perumahan. Oke. Ya, jadi ibaratnya gini. Lu tinggal bersama-sama dalam satu apartemen, di mana di situ lu ada biaya yang harus dikeluarkan secara operasional. Kalau di kampung nih, sorry, jangan di kampung. Kalau di perumahan, ada yang namanya biaya sampah. Biaya keamanan, Pos kamling yang tadi. pos kamling, Pos yang tadi kamling. Syamli bilangnya Ya. enggak. Tangsel. Tangsel. Nah, di apartemen itu ada biaya yang namanya biaya perawatan lift. Oke. Kalau di punya kolam renang, biaya perawatan kolam renang. Oke. Biaya kebersihannya yang kalau kita sebut bahasa gampangnya housekeeping. Itu yang bayar siapa? Security. Itu dia. Pembiayaan itu harus ditagih melalui warganya seperti layaknya tadi rumah tapak. Mereka patungan nih. Iuran bahasanya. Maka itu bahasanya disebut iuran pemeliharaan lingkungan. Oke. Jadi kasarnya total keseluruhan biaya itu lu bagi rata nih. Ya, contohnya kita bertiga punya nih. Oke. Tinggal ya. Ini biaya apartemennya sekitar 150 juta. Satu bulan. Satu tahun lah paling Satu gampangnya. tahun, oke. Berarti tugas itu adalah lu bayar gocap, gue bayar gocap, gue bayar gocap. Oh, tanggung rente. Yes. Itu konsep dasarnya. Tapi kalau unit gue lebih kecil daripada punya dia? Nanti itu panjang. Nanti kita Oh. di episode lebih lanjut ya. Nanti akan kita bahas Gue tentang ngetes ilmunya. Ntar kita Ngetes bahas lebih ilmunya. panjang tentang apa ya namanya NPP dan lain-lain segala macam. Kita Lu, ngomong kita lu dulu. nanya gitu ntar yang suruh jawab gue. Karena budgeting dia. Yoi. Angkat aja dulu. Nah, jadi ya itu kan? oke. Ya. Itu cikal bakalnya apartemen, edukasi, lanjut tentang bagaimana pembiayaan apartemen secara keseluruhannya. Oke. Problem, gue bilang nggak ngomong problem sih ya. Itu normalnya. Normal ya. Normalnya ya. Ini kalimat aman ya, normalnya. Masuk nih ya, masuk nih. Masuk deh. Ke yang seru-serunya nih. Ya. Gue deg-degan bro. Gue pancing dulu. Oke, lanjut lalu pancing dulu dah. Oke, dari udah lu jelasin tadi. Gue maksud gue gini sih sebenarnya. Kebijakan yang dibuat sama si POM kah atau POM tuh bensin. pengelola kah? Property of Management. Oke, manajemen. Oke. Manajemen office kah yang atau P3 SRS kah atau developer kah yang membuat menurut gue anjir nggak gini kali lu bikin aturan, lu mentang-mentang bisa bikin aturan, lu bikin Lu tadi nanya gini ke gue, Far. Nah, Lu nanya lagi. gue masih belum kejawab. Oke. Atau contoh nih, Contoh. gua kasih Oke. satu lah ya. Contoh. Geser meja ya. Oke. Misal kayak Lu suruh nih. kayak misalkan Misal. ada larangan tinggal di Tidak boleh bawa binatang peliharaan. baru gue mau ngomong gitu. Bapak tahu aja Iya, apa yang tahu. saya mau ngomongin. Karena otak Bapak binatang. Nah, menurut Nah, terus juga apa namanya lapor huni gitu. Nah, ada banyak lah kebijakan. Nah, menurut lu gua angkat satu deh. Kayak hewan gitu. Dilarang memelihara hewan dalam lingkungan apartemen. Oke. Lalu menurut lu gimana? Lu pro kah, kontra kah atau apa? Abstain kah? Dan apa menurut lu alasan lu Gue apa? takut ya ini soalnya ada yang dilaporin polisi gara-gara apa pecinta hewan itu ya. Enggak apa-apa, kita sudut Anor nih, pandangnya. dia suka bikin blunder ya. Kita sudut pandangnya kan tadi gue nyebutin kebijakan apa sih? Oke. Salah satunya kan kayak hewan gitu. Atau lu mau nyebutin kebijakan lain juga oke-oke aja gitu. Oh, ya Ada kebijakan lain sebenarnya yang paling deket banget secara apa sosial kali ya. Ini buat pecinta hewan sorry ya, bukan ini. Saya juga suka hewan, tapi maksud gue gini. Gue sepakat kalau memang aturan tidak boleh membawa binatang peliharaan itu diberlakukan. Tetapi di lain tempat ada juga apartemen yang memang akomodir itu. Apa namanya? Pet friendly. Ada juga yang seperti itu. Kan bilang gini. Aturan itu kan dibuat bersama. Selama itu bisa disepakati, ya sudah diberlakukan itu. Yang penting bagaimana cara dia mungkin kalau buang kotoran segala macamnya. Nah itu. Nah tapi kalau lu tanya ke gue, ya jujur gue nggak setuju. Gitu loh. Karena di apartemen itu kan satu lantai bisa 30-40 unit. Ya. Nggak semuanya misalkan Pak Gobel Suka. Muslim ya? Misalkan Pak Gobel Muslim gitu kan. Lu Kristen misalkan. Nah lu Ya, misalkan untungnya ya, gitu oke. loh. Maksudnya buat lu bawa binatang apa boleh. Nah ini kan kita harus memikirkan secara keseluruhannya gitu. Siap. Tapi lain-lain oke sih. Tapi gue mau menarik pertanyaan gini loh. Tadi udah ceritanya panjang tuh. Oke. Karena dia angkatan 2006, gue 2014. Berarti ada jeda waktu yang panjang untuk membedakan ilmu dia
itu tidak lebih tinggi dari gue. Oh kagak, ilmu dia jauh lebih tinggi daripada gue. Sorry. Ya, dan bersyukurnya gue pada saat masuk ke apartemen sudah dalam keadaan yang sudah teredukasi. Ya, diedukasi oleh generasinya Pak Gobel. Omari. Jadi hari ini gue mau bilang terima kasih Bapak sudah mengedukasi sehingga saya mendapatkan meringankan beban saya gitu. Tapi gue mau diskusi sedikit aturan. Oke. Ahli hukum cuy. Oh Iya, enggak, ahli sorry. hukum, cuy. Kalau Ahli- lu ngomong ahli hukum, lu dua-duanya hukum. Gue doang yang enggak, manajemen. Tapi oke lah. Untuk pendapat POV yang berbeda ya. Gak apa-apa, maksud gue gini, ada aturan di balik aturan. Oke. Aturan yang berlaku di apartemen, di situ ada namanya aturan lagi yang mengatur untuk itu. Artinya boleh aturan ini diberlakukan di apartemen karena ada aturan yang mengatur ke sana. Nah, lu tahu nggak? Kenapa tadi lu tanya seberapa nikmat lu tinggal di apartemen? Gue bilang pendalaman materi. Lu tahu nggak alasannya apa? Gue gue berapa sih lulus sekolah? 12. Ini yang masuk ke kuliah dia nih soalnya. Oh iya, lu pecah telur langsung ke dia ya? Bukan. Oh, bukan. Gue nggak mau kuliah, gue di Badung pindah-pindah. Dipaksa sama dia. Oh, oke. Lu gaji lu kepotong. Iya. Dia mau ke Jepang ya kalau nggak salah ya. Li, gue nggak mau tahu ya. Gue pulang dari sono di meja gue nanti ada proposal kampus. Iya dong. Oke, Karena oke. jaminan di balik itu ada angka yang akan naik salary gue. Gue cari kampus yang paling mahal. Itunya mahal iurannya kan. Untung gak keterlalu UI di situ kan. Nah, Oh, lu satu kampus? beda. Oh, karena lu Gue pernah satu kantor sama dia. Ya. Pada saat itu gue pernah jadi ya Bos mungkin gue. dipercaya gue pernah bisa jadi atasannya dia. Pada saat itu gue men-challenge dia untuk lu masih muda. Duit lu jangan habis kemana-mana. Mabuk-mabukan, Oh, pulang malam, ya Fitnah enggak? lebih kejam. Kan pas gue gini loh, tiba-tiba pulang malam. Gue tau dia kuat ya nggak berangkat pagi pulang malam, besoknya kuliah lagi, kerja lagi. Gue tahu dia bisa mampu pada saat itu. Jadi gue mikir, bro, lu tuh dari ya kalau kita ngomong lu kan dari kampung, datang ke Jakarta. Ayolah, berbuat baiklah untuk kampung lo. Bikinlah orang tua lo bangga. Ya enggak, sampai gue susah kagak mau, bro. Duit ibaratnya mungkin buat dia karena dia sendiri gajinya buat dia sendiri dong. Ya enggak, paling pacaran deh kasarnya paling gampang main ya. Itu gue dorongnya ke situ. ya main juga kayak itu ya. Nongkrong deh. Nongkrong. Ya enggak, dia nongkrong segala macam. Itu gue challenge sama dia. Oke gini aja deh, ya enggak, karena gue kasih tuh susah segala macam. Akhirnya gue sebagai pimpinan dia gue ngomong, lu kuliah nggak? Kalau lu nggak kuliah, lu percaya nggak sama gue? Kontrak lu habis tahun ini. Wih. Ya enggak, gue men-challenge dia. Kontrak gue habisnya 31 Desember. Itu di Oktober. Oktober Desember cicilan motor belum lunas sama rumah. Dan dia ngomong, Pak, tahun depan deh, nggak mau tahu. Gue bilang gue nggak mau tahu. Pokoknya pada situ gue lagi mau keluar. Tadi dia bilang gue mungkin waktu gue lupa mau ke Jepang yang masalah segala macam. Gue pulang, itu bukan proposal, formulir sudah harus ada. Formulir pendaftaran. Udah Ingat, ada. terlepas dari lo mau kemana-kemana, urusan belakang, penting lu udah membuktikan bahwa lo mau kuliah. Dan gue masuk kampus Islam. Itu kan masalah Gue datang, dia bilang, "Pak, mohon maaf ini kampus Islam." Weh, saya juga Islam. Saya juga Islam. Gitu, jadi berarti waktu challenge dia untuk kuliah, ya alhamdulillah sekarang dia salah satu jadi ahli hukum juga. Woi, nah lucunya adalah bukan. Dia cerita yang aneh-aneh. Itu mah enggak, saya Mas Koso ketemu di hotel yang sama. Lucunya adalah saking gue pendalaman materinya sampai tugas apa sih sebutannya, Yon? Kalau kuliah tuh terakhir tuh Skripsi. skripsi itu apartemen yang gue bahas. Lu tahu nggak? Skripsi gue apartemen juga. Oh, Halaman dulu. Gue juga sama. Masa sih? Sama. Bukan. Skripsi gue Tesis ngebahas tentang gua. kepuasan ini. Skripsinya Apartemen, ya. judulnya meyakinkan banget. Apa sih waktu itu ya? Lu masih inget gak, Yon? Judulnya adalah pokoknya dasarnya Undang-Undang Nomor 20 2011 tentang rumah susun. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 itu dasarnya tuh. Undang-undang ya. Tentang rumah susun. Apa tadi sebutannya tukang bangun apa itu namanya? Developer. Judulnya tanggung jawab developer terhadap ini. Ini gue nggak punya judul apa-apa lagi. Malu dong gue kalau nggak punya materi dari gue belasan tahun. Judulnya adalah tanggung jawab hukum developer terhadap tanggung jawab hukum developer memfasilitasi pembentukan P3SRS. Oh, lu concernnya di situ ya? Porsinya di sana. Tanggung jawab Tanggung jawab hukum developer
Memfasilitasi pembentukan P3SRS. Emang kalau kuliah Islam itu Enggak, bukan. Kuliahnya kampusnya kampus Islam. kampus Islam. Niatnya gue masuk FAI, bahasa Arab. apa? Kuliah Islam pakai jilbab nggak waktu itu? Pakai dong. Gitu. Tuh, muka lu ambon banget Kylie. Iya. Makanya dibilang Gue nggak percaya di ya. kampus Islam. Iya, iya. Gue ngambil judul itu, yang gue bahas adalah ya itu Pak, yang undang-undang itu. Karena gue mau meluruskan satu, dan gue bilang aturan. Ada aturan yang ini menurut para pembeli apartemen, ini keliru buat mereka. Mereka itu ngerasa kalau misalkan gue beli apartemen lalu kaitin sama P3SRS, maka si developer ini wajib membentuk yang P3SRS itu. Oke. Mereka berpikirnya begitu. Betul dong. Enggak, bukan membentuk, tapi memfasilitasi. Di undang-undangnya kalimatnya adalah pelaku pembangunan wajib memfasilitasi. Itu kalau nggak salah pasal 75. Memfasilitasi pengertiannya tempat, waktu, undangan segala macam. Di pasal lain disebutkan pemilik wajib membentuk perhimpunan. Jadi Oh, ya kan, gue so pinter banget tuh. Gue mau nyatuin dua pasal itu antara supaya si pelaku siapa sih yang beli apartemen ini tenan. lurus nih otaknya nih. Developer tuh nggak punya kewajiban untuk membentuk, tapi memfasilitasi. Kalau lu tanya siapa membentuk, ya perhimpunan sendiri. Yang memilih itu adalah warga, yang dipilih juga warga. Nah itu maksud gue tuh. Oh, oke. Ngerti nggak? Pinter nggak sih gue? Paham. Paham, maksudnya. Ini Jadi bener. jadi kalau misalkan gua beli unit apartemen, Iya. gua ngedorong, ayo dong developer bikin Bentuk P3SRS. Ah, Salah. Mestinya kami udah Kita mau bikin nih, Tolong dong fasilitasi dong. itu. Oke, Pas oke, banget oke. momennya Pergub 132 muncul. Dapat gue poin dengan tegas menyatakan di situ memfasilitasi. Bukan, Mas. Iya dong, di situ gue bahas Bapak lebih- daging sekali malam ini. daging. Ada kejadian lucu lagi gara-gara gue mau di DO kampus ya, Pak. Jangan ntar kamu itu denger lah. Lucu. Itu tuh nanti. 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 Maksud gue gitu. Kalau Pak Gobel tadi bilang, balik lagi ke Pak Gobel tadi ya. Pak Gobel 2006 menanggung beban bagaimana mengedukasi hidup di apartemen. Nah ternyata sisa-sisaan tuh masih ada yang sampai sekarang belum diketahui sama si para pembeli apartemen. Oke, iya, gue juga baru enggak loh. Iya dong. Pembahasan lu gini, gue juga oh ternyata kalau gue beli tenan, gue nggak boleh ngedesak, ayo dong developer bikin gitu ya. Iya. Tapi tolong dong fasilitasi. Kami udah bikin perhimpunan nih, gitu. Oke. Ini ahli hukum kita tanya. Enggak, gue sih mau gue cukup curious juga ya buat teman-teman yang lain juga ya. Apa sih? Artinya apa sih? Enggak ya. Gue dengernya curious. Jadi kalau lo ke warteg ada begini second gitu. Curious. Kiris. Bocah. Gue tuh rasa ingin tahu gue tuh. Gue nggak ngerti gue, sumpah. Gue kurang jaksel gue kayaknya. Ini jaksa zaman dulu, old school bro. Oke. Oke, jadi gue tuh curiousnya adalah tadi pertanyaan Ramli, kenapa larinya developer P3SRS? Yes. Nah, ini kan kita juga belum ngomong tentang P3SRS ini apa nih? Iya. Ini apaan sih gitu loh. Iya di awal udah bilang ada PPRS. Nah, nggak apa-apa, Mas gue Iya. gini, karena lu udah masuk ke sana segala macam, mungkin lu bisa jelasin nih. Kan kalau tadi kan gue membahas tentang bagaimana caranya duit kumpul bareng sama-sama. Oke. Sekarang lu loncat lagi dengan dengan skripsi lu adalah pelaku pembangunan dan paling developer yang ngebangun Wajib memfasilitasi pembentukan P3. Apa hubungannya sama lu tinggal di situ, Bray? Ada. Itu kan kagak peduli gue, yang penting gue tinggal, gue nyaman, apalagi kayak lu pendalaman dan lain-lain. Apa? Nah, mau gue dijelaskan tentang P3SRS. Ini meja siapa sih yang naruh sini? Ini belum ada iklan loh kita loh. Monggo loh kalau yang mau iklan loh. Iklan. Sebentar lagi iklan. Ada. Gue mau bilang begini, yang gue bilang tadi pendalaman materi. Gue kerja di apartemen, lalu gue tinggal di apartemen, lalu gue juga bikin satu studi kasus juga, katakanlah begitu, tentang apartemen juga. Ada keterkaitannya, Pak. Hati-hati dalam memilih membentuk pengurus. Yang gue bilang tadi, pengurus itu P3SRS ya. P3SRS itu kan dasar hukumnya adalah dia adalah penghuni yang dipilih sama penghuni, bukan developer loh. Kecuali developer masih punya unit di situ, gue nggak tahu ya masih punya atau tidak. Nah, keterkaitannya sama gue tinggal di sini adalah kan gue setiap bulan bayar IPL yang tadi dibilang. Bayar IPL, bayar listrik, bayar air. Oke. Iya dong. Iya, bayar IPL Yes. sama-sama. Mm-mm. P3SRS itu apaan? P3SRS itu adalah yang tadi badan hukum. Jadi dia P3SRS itu perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun.
Oke. Artinya dia adalah pemilik yang ditunjuk, dibentuk dalam rapat itu untuk menjadi si pengurus itu apa gimana ya? Pengurus lah. Ketua RT lah. RT ada lagi, beda lagi. Tapi konsepnya kayak ketua RT di Jakarta di rumah tapak. Jadi ibaratnya mereka mengkolek uang sampah, uang ini Betul, segala macam kurang dia lebih begitu. bayar. Yes, betul. Oke, jadi IPL dikolek sama iuran pemerintah lingkungan, service charge itu dikolek Betul. sama si PPRS ini. Beres. Terusnya di ini segala macam. Banyak dong gitu, Bray. Enggak juga. Nah ini yang salah juga. Gue ngelihatnya begitu awal-awal Pak. Banyak juga apartemen miliaran duitnya nih. Ternyata pada saat di apa namanya yang di laporan ya, di laporan gue lihat antara pendapatan sama pengeluaran kecil sih. Nah, gua nyambung tadi dulu yang tadi. Jadi kalau gua ngelihat sih ya, P3SRS tuh nggak cuma nerima terima terus nyalurin gitu. Gue sih nggak cuma ngeliat itu kalau gua ngeliatnya. Kayak tadi kita bahas tuh soal kebijakan soal hewan, pemeliharaan hewan di rumah, terus apalagi tadi tuh gua bahas. Ya macam-macam lah. Jadi kalau menurut gue selain dia menyalurkan, dia juga pembuat kebijakan kalau menurut gue. Iya dong. Terus dia juga yang sebenarnya kan dia apa namanya perwakilan penghuni dari para penghuni ya kan, untuk mengurus kan. Selain menyalurkan, bikin kebijakan, dia juga menunjuk kalau menurut gue. Dia juga menunjuk siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan ini ya kan. Kalau menurut gue tuh banyak banget yang harus dijaga gitu loh. Betul, gue setuju. Ini gue lagi ngobrol serius nih ya. Soalnya aturan nih, gue mempertegas jauh pertanyaan dari Pak Gobel. Jadi P3RS itu dibentuk oleh warga dari warga sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan yang lama sama yang sekarang ada penyesuaian berbeda. Contoh gue ambil kasus di Jakarta. Kenapa gue bilang Jakarta? Karena pas gue studi kasus itu lahirnya si Pergub 132 itu. Bagaimana tentang pengelolaan dan pembinaan rumah susun. Jadi cara lu ngebentuk segala macam itu diatur dalam situ. Ya, okay. Udah clear banget segala macam ya. Intinya yang paling gue tekankan adalah lu harus tinggal di situ, ber-KTP di situ dan pemilik di situ. Oh, jadi benar-benar orang yang tinggal di situ ya. Betul. Iya dong, harus dong. Kenapa tujuannya? Ya karena diberitahu dong sikonnya apartemen seperti apa. Apa yang jadi kebutuhannya. Nah, masalahnya gini, sorry gue potong. Kayak contohnya gue, oke. Lah gue apartemen cuma buat tempat tinggal, Bre. Gue cuma tinggal di KTP gue di sana, masa gue harus pindahin KTP? Mau nggak mau, aturan itu yang berlaku. Dan kebanyakan sih yang gue lihat sih, ya jujur ya, kayak gue gini, apartemen itu rumah kedua, nggak mungkin gue pindahin KTP. Tapi gue waktu zaman sekarang ya. Sekarang beda Pak, sekarang gue ngurus apartemen nih di daerah Kelapa Gading segala macam. Itu apartemen bener kayak tempat tinggal bener-bener karena kan KTP gede-gede segala juga macam iya dan dong. lain-lain. Bahkan di apartemen sendiri dibentuk RT RW juga ada. Dah tabrakan antara P3SR sama RT RW. Itu termasuk saran yang gue masukin di studi kasus gue. Saya menyarankan agar RT dan RW merangkap sebagai pengurus atau sebaliknya. Tapi enggak boleh kan. Karena aturannya berbeda. Oke. Gue bisa nangkep. Yang satu si RT RW ini adalah sebagai tangan panjangnya si pemerintah. Iya kan, pokoknya terus pemerintahan paling terbawah. P3SRS itu dia adalah warga spesial gitu, maksudnya organisasi yang independen gitu kan. Dia bukan tangan panjangnya si pemerintah dong. Karena kan dia internal cakupannya. Bukan, tetapi dalam hal pelaksanaannya tidak terlepas dari aturan pemerintah, termasuk dalam membentuknya dan mengelolanya. Oke, kalau itu dia menjalankan aturan, iya. Betul. Tapi bukan tangan panjangnya si pemerintah. Kalau RT RW kan? Bukan. Tangan panjangnya si pemerintah. Kalau gue bilang RT dan RW sebenarnya kalau dibilang perlu ya mungkin kalau struktur secara pemerintahan perlu, tapi secara bagaimana di operasional kayaknya nggak harus juga, nggak apa-apa juga. Karena lu mau bicara apa? Kebersihan ada, keamanan ada, pelayanan ada. Nah, gue mau menegasin nih masalah si apa tadi. Ini gue berangkat dari studi kasus gue ya. Kan pertanyaannya apa hubungannya dengan si PPRS lu tinggal di sana? Yang gue bilang, gue harus mempercayakan uang yang gue bayarin setiap bulan itu dipastikan untuk kebutuhan operasional tempat tinggalnya gue, apartemen gue. Iya dong. Pernah nggak lu kecewa sama PPRS? Sama cewek pernah. Atas apa? PPRS cewek ya? Atas apa yang dia lakukan dalam kegiatan sehari-hari atau kebijakan yang dia buat, diambil. ada nggak? Sampai hari ini kebetulan mungkin gue di tempat yang bener kali ya. Belum ada sih. Itu sih. Oke. Ada yang jatuh ya? Kalau lu Pak, ada nggak Pak yang bikin lu kecewa atas kebijakan si P3SRS atau POM? Salah. Kenapa dia yang nanya gue ya? Gue baru sadar ternyata gue di-challenge pertanyaan sama dia. Jawabannya ada di beliau loh. Gue dari tadi udah diem. Iya. Itulah bedanya. Padi semakin ini kan semakin nunduk nih. Kalau kita belum padi nih, masih bunga nih. Jadi masih petantang-petantang begini.
Oke, gimana Pak menurut lu, Pak? Ini dong yang mondar-mandir di podcastnya. Gua sorry ya tadi perhimpunan. temen gua itu mau ke Gambir. Dia naik Grab mobil macet. Habis itu dia takut banget, sorry kalau gue dari tadi boleh handphone. Gue nyuruh temen gue, lu turun, gue pesenin Gojek beneran. Jadi yang motor gitu loh. Jadi sekarang nih gue perhatiin udah nyampe Gambir. Jadi udah jam 8 dia udah mulai naik nih. Akhirnya nyampe juga alhamdulillah. Jadi tadi gue perhatiin, sorry kalau gue main Gila handphone. ya, gila ya. Nolongin Nah, orang. itulah, orang yang jauh kadang lebih penting daripada orang yang terdekat. Dia di Gambir, bro. Gue nolongin orang, Bray. Iya. Siapa tahu itu ya kan. Ini apartemen. Iya. Oke, tadi lu ngomong bahas apa tadi kita ya? PPRS. Oh, PPRS, oke. Kebijakannya sih. Ada yang menurut lo ini enggak sih ya? Kalau menurut gue gini. Mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung atau segala macam ya. Mohon maaf banget. Tersinggung duluan. Maaf. Lu mah nggak asik. Ya P3SRS tadi P3SRS adalah dari warga tadi ya lu bilang ya. Yes. P3SRS dari Maksud Bapak warga. apa ngomong begitu? Salah lagi nih gua. P3SRS Bang adalah sekumpulan dari para warga segala macam. Di mana mungkin gue melihatnya adalah dari masing-masing warga tersebut pasti punya background yang berbeda. Setuju. Kalau RT RW mohon maaf bisa menjadi sampingan. Mohon maaf banget gue bilang. Maksudnya ibaratnya RT RW itu nggak terlalu complicated. Tapi kalau Oke. P3SRS ini gue lebih melihat complicated tadi seperti yang Ramli bilang. Ngurusin bayar lift, bayar security, bayar segala macam. Dia harus menarikan IPL. Dan tapi lu bilang ada kebijakan tentang apa? Pet shop tentang binatang gitu kan. Berarti teman gue nyampe ke teman ya. Jangan-jangan temen lu udah nyampe, temen gue jadi pindah-pindah ke lu sekarang. Taruh gue cek dulu, temen gue ke Gambir juga nggak? Jajan temannya Anwar juga Ya jadi itu. Jadi kalau gue ngelihatnya adalah kebijakan tersebut untuk di P3SRS itu kadang-kadang melihat dari backgroundnya si pengurus P3SRS-nya itu dia ruang lingkup pekerjaannya dari mana? Contoh, ruang lingkup pekerjaannya adalah arsitek. Biasanya dia akan lebih fokus kepada arsitek pembangunan dan lain-lain. Oke. Kalau ruang lingkupnya basicnya dari dari bank segala macam, dari bankir segala macam, dia konsepnya adalah lebih mengarah kepada bagaimana cari uang, mengelola uang dengan baik dan lain-lain. Ya. Kalau basicnya dia adalah seperti layaknya misalnya kedokteran ya atau kedokteran, dia akan lebih mengarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada kesehatan dan lain-lain. Saya sebagai auditor gimana Pak kalau saya sebagai auditor? Nah, kalau lu sebagai auditor mungkin gue nggak tahu, tapi mungkin teman pengurus-pengurus yang menjadi auditor, dia akan lebih fokus kepada boleh. Boleh kopi, jangan pakai gula. Boleh hitam. Gulanya doang. Gulanya dikit aja. Nah, jadi Biar keren. gue melihatnya adalah kadang-kadang sudut pandangnya itu tergantung dari backgroundnya. Kalau tadi Ramli sempat ngomong bahwa P3SRS dibentuk oleh warga, difasilitasi dari pelaku pembangunan. Ya. Gue tarik mundur dikit nih pelaku pembangunan. Oke. Ini pelaku pembangunan nih, developer ya. Developer pasti membangun satu apartemen punya tujuan pasti nomor satu adalah cuan. Pasti Pasti dong, dong. kan Bekerja ya. profit oriented. Pada saat ini dibangun segala macam, habis itu jadi apartemen ini seperti yang Ramli bilang diserahkan kepada warga dalam hal P3SRS. Clear ya di situ ya. Oke. Jadi tergantung dari kebijakannya nih, dari kebijakan di awal sebelum lu lari ke kebijakan ke P3SRS, dari pelaku pembangunan di awal dulu nih. Yang gua tahu, gua boleh ngelihat dari dua sudut pandang ya. Boleh dong, boleh. Sudut pandang pertama, developer yang baik menurut gue dan menurut undang-undang yang pernah Ramli sampaikan tadi. Siap. 2011. sarjana hukum. Ditambah dengan Pergub 132 tahun berapa sih Pak itu? 2018 ya? 2018. 13319 sama 70 2021. Yes. Siapa judul? Materi enggak? Ya. Bukan, main. Menurut gue adalah gini. Dia dengan yakin dan nyata pada saat dia melakukan pengelolaan segala macam, uang IPL-nya itu dia kelola dengan baik dan lain-lain. Setelah tadi Ramli bilang sudah terbentuk P3SRS, maka semuanya ini diserahkan. Oke. Nggak, sorry. duit di Emang sini, lu ngomong begitu yang baik, ada yang nggak baik?
Ada. Maka itu tadi kan gue bilang sama lo, gue boleh punya dua sudut pandang. Boleh, oke. Dua sudut pandang tersebut ada yang seperti itu. Siap. Itu developer yang Siap. ya yang digambir. Jadi itu dia, yang sebenarnya aturan seperti itu. Tapi balik lagi bro, ya sudut pandang gue juga nih. Ada beberapa pelaku pembangunan yang memang punten sekali lagi kalau gue salah, kita tulis aja di bawah. Kalau nggak salah. Ya, kalau punya pengalaman yang enak, cerita Boleh. aja di komen. Pada saat lo cari cuan, developer membangun satu apartemen. Oke. Kalau bicara usaha, ada untung ada rugi. Yes. Oke. Mungkin gue berasumsi pada saat itu untung, dia bisa kasih semuanya bahwa uang pengelola lingkungan itu dia kasih. Tapi ada apartemen yang mungkin dia salah hitung, atau punten juga salah ngelola, atau punten juga dia punya kepentingan lain. Sehingga uang iuran pemeliharaan lingkungannya itu sebelum dibentuk P3SRS, mohon Punya maaf, dia. dia ambil sebagai keuntungan buat dia atau emang dia punya kerugian. Jadi kalau gue bilang ada dua sudut pandang nih. Jadi sebelum lo bicara menuju apartemen, pelaku pembangunan pun ada yang baik, ada yang enggak. Gitu lah. Tapi kok dari developernya itu sendiri. Ya, jadi start sebelum kita melari ke sana dari pelaku pembangunannya dalam developer ini developer yang jenis apa? Jadi banyaklah apalagi zaman tahun gue ya, banyak yang beriklan sana sini. Ya gue yang tidak menunjuk, mungkin teman-teman ada yang ngerasa, ini sialan nih developernya nih bohongin gue. Duit yang gue sampaikan sama dia ambil mungkin buat ngebangun gedung yang lain. Oke. Tapi ada juga yang gue bilang, nggak sedikit juga developer yang baik dan benar, dia terima uangnya, pada saat dia bentuk PPRS segala macam, ini pengeluaran yang masukan gua, ini adalah milik lo semuanya, gua kasih lo semuanya nih, ceder. Diserah terima semuanya tuh. Yes, itu dia. Tapi pengalaman gue kerja di apartemen, gue belum pernah dapetin yang kedua tuh. Yang diambil. Yang pertama diambil. Gue belum pernah. Jadi pas lagi lu cerita gini, pas lagi lu cerita begini, gue jadi ngerasa, ini bukan tempat kerja gue untungnya ya, yang kayak begitu ya. Kalau yang tempat kerjaan gue selama ini sih, gue rasa yang pengalaman gue yang dan gue tahu itu serahin. Iya Karena dong. itu kalau menurut gue emang udah seharusnya diserahin sih. Mestinya Gitu. begitu. Sama. Kalau dalam hal ini kita sama sepakat bertiga nih. Kita tiga-tiganya sama kerja di tempat yang memang developernya bagus, pengelolanya bagus, pengurusnya juga bagus. Alhamdulillah. Nah itu tadi contoh kasus tadi Di pelaku apartemen tempat lain lah, tempat lain lah ya. Makanya gue bilang, lu nggak bisa ngomong tadi sebelum kita ngomong ke P3SRS tadi gue bilang dari background yang berbeda-beda. Gue kasih tau dulu dari awalnya dulu nih. Betul. Gitu dia. Oke ya, clear. Setelah itu kebangun segala macam, kita ngomong karena dibilang P3SRS barulah dibentuk. Oke. Tapi sorry Pak, sebelum dibentuknya P3SRS, nah si developer ada satu kewajiban nih. Ini yang ternyata gue baru, ternyata ada aturan yang mengatur ini ya. Sebelum terbentuknya P3SRS, si pelaku bangun developer ini wajib menjadi pengelola sementara gitu ya. Dia tadi gue bilang, dia kan nggak bisa ngambil IPL kalau dia bukan pengelola sementara. Maka itu tadi gue cerita sama lo. Pada saat oke. developer sebelum menjadi P3SRS, dia menjadi pengelola sementara. Sampai dia dengan mengelola. terbentuk. Dan Oke. lo boleh tahu, lo boleh cek segala macam. Itu uang yang berputar cukup gede. Perputaran di situ Perputaran untuk uang di operasional situ. ya. Ya, jadi buat pelaku pembangunan dalam tanda kutip yang nakal, dia melihat ada duit nih, Bentar. Tadi lu bilang perputarannya uangnya. cukup besar. Coba. Pilih saya sebagai ketua PPR. Saya akan mengakomodir. Saya akan mengakomodir apa yang Anda inginkan. Pilih saya coblos nomor 1. Yang kayak gini, yang kayak gini dengerin nih. Kayak enggak. Emang bisa hidup apartemen dengan janji, dah bisa lah. Gila lu, gue nggak ngebangun. Gue nggak ngebangun, nggak perlu gambling, untung atau rugi. Udah dibangunin sama orang, ya kan? Terus perputarannya gede. Terus gue dengan gratis bisa masuk. Ya kenapa? Pilih nomor 1, Anwar. Nah, itu dia. Ini apa ya gue bilang? Sudut pandang yang Gak apa-apa, benar. sesat Tapi, ya. tapi ada yang berpikir seperti itu. Manusiawi bro, tadi yang gue bilang. Realistis bro, realistis banget. Lu nggak butuh effort banyak untuk buat membangun gedung, untuk menjalankan operasional gedung. Cukup dengan lu beli apartemen, Beli satu biji, lu terpilih. lu tinggal di situ, lu gaungin lu punya suara, lu yang punya kuasa nanti. Anjir gila banget ternyata ya.
Ngeri deh ngajarin orang. Tuh. Sebenarnya gue nggak mau bahas ini. Gue gak mau bahas ini. Gue nggak mau bahas ini. Gue lagi ngebahas tentang pelaku pembangunan yang mengambil duit loh. Tiba-tiba dia udah masuk ke sono aja. Makanya kalau Anwar mau beli apartemen kita jegal aja udah. Itu pentingnya kita sebagai tenan tuh tahu ini orang punya mau ada udang di balik batu apa enggak nih. Susah, Bray. Ah. Susah, hati orang siapa yang tahu? Oke, ya sudah kalau memang susah, gue boleh dong minta saran-saran. Ini bukan menutup. Untuk melengkapi diskusi di awal. Karena gue juga ada rencana ya, mungkin kalau rezeki bagus beli apartemen juga kan. Ini kayaknya kita yang ini 2 episode loh, panjang loh ini. Enggak apa-apa. 2 episode ya. Apartemen aja. Edukasi buat bapak ibu yang udah punya uang lebih, investasi segala macam. Berarti katanya hati-hati dalam membeli produk si Apartemen. developer apartemen. Lu harus sendiri. lihat lu pertama background itu developer seperti apa. Yes. maksud Jangan gue itu. sampai lu di tadi yang dibilang pada saat marketing dia jualan dengan Iya. tolong dibeli Iya. apartemennya. Bagus loh. Enggak. Itu dia. Jadi maksud gua mungkin nomor 1 ya lu lihat dulu aja backgroundnya developer seperti apa. Jangan sampai pada saat lu beli ternyata lu kecewa. Gitu loh. Pada saat lu kecewa duit udah masuk udah susah, Bray. Iya. Pengalaman gue langsung nih, ya. Developernya gede. Ya, developernya gede, gue udah nyicil apartemen, nggak dibangun, Bray. Dan gue harus kehilangan. Gue nggak usah sebut nama developernya lah. Gila. Itu angus. Angus lo mau apa? Sekarang gini, gue pas sengaja menghanguskan diri dengan asumsinya lagi nih. Ini nama developer gede, tetapi dengan uang yang udah gue masukin segala macam itu nggak kebangun. Nanti dia bilang, oh nanti kita hitung per mil segala macam. Pada saat bang nagih terus dong. Gue udah ngitung nih, wah duit gue masuk sekian. Kalau gue terusin, pasti enggak. Padahal ini nama developer cukup gede loh bro. Lu enggak Proyeknya gitu. Enggak boleh. Nggak disomasi cuma gara-gara beginian gue gak mau. Baru episode 4 dari somasi. Tuh, bentar. Tapi lu enggak dipindahin ke produknya dia yang lain. Nah, ini hebatnya developer nggak bilang Kalau Ini- Pak, kalau di tempat kerja gue, Pak, misalkan ada case di mana memang oh, iklan. Intermezzo. Siap. Ngobrol yang makin enak, Pak. Keren nih. Dia mau balik ke Bekasi loh. Sarah sama gue bilang bareng gue aja. Namanya Yanti. Yanti. Yantoy. Ini produk gue. Ini produk gue nih. Makasih. Bro, gara-gara lu gue lupa mau ngomong apaan. Lu ya, silakan bro. Kalau yang tempat gue kerja, ketika ada permasalahan di pembangunan proyek 1, lu ditawarin Pak di proyek yang lain. Kalau di tempat gue kerja. Bagus. Emang lu kira gue nggak ditawarin? Oh ditawarin juga? Nih, Oke. Nih hebatnya mereka nih ya. Nih hebatnya mereka ya. Ini dengerin teman-teman nih. Let's say gue hebatnya marketing dan jago-jagonya. Let's say gue beli tahun, lihat gampangnya aja 2015. Oke. Dengan cicilan paling gampang juga deh bro. Gue beli misalnya tuh harga apartemen let's say 250 juta. Oke, 200. 250 juta paling gampang ya. Gue bicara paling gampang. Gue udah nyicil nih. Gue nyicil let's say cicilan gue 100 juta. Udah masuk. Oke. Sampai dengan 2020, tadi gue bilang belinya 2015 dong. Sampai dengan 2020, gue melihat ini nggak bener nih. Tadi kan lu bilang, Ya. lu ditawarin dong. Ditawarin. Oke. Tapi lu tahu, gue ditawarin dengan harga yang tahun 2020. Nilai duit gue dari 2015 berapa? Kalau dikonversi kepada yang baru, dulu cuma 250 juta, mungkin gue ditawarin dengan produk yang baru dengan harga yang 500 juta. Sedangkan duit gue yang udah masuk, pada saat dikonversi ke harga 2020, semakin kecil, semakin dijerat kita. Mati. Jadi ceritanya lu di proyek yang pertama udah 50% masuk. Yes, gampang Terus gitu. ketika lu pindah ke Ya. proyek kedua, lu paling cuma 10%. Yes, Oh, itu edan. hebatnya marketing sama Luar mereka-mereka. biasa. Oh, harusnya lu bisa ini dong, Pak. Apa tuh? Anwar aktif ya? Lu, lo, Hebat Anwar nih. lo tuh di sini lu nggak jadi, harusnya tuh lu kasih bonus lebih. Bukannya lu malah dinilai lebih kecil jadi 10%. Bro, kita mah orang awam. Itu marketing jago. Udah pak, beli aja pak. Enggak. Pada saat dia teriak-teriak hak gue, dia tunjukin perjanjiannya. Tolonglah pak, saya kan juga belum bayar cicilan pak. Tapi maksud gini, ini kita bukan mendiskreditkan, tapi memang bener ya. Itu aku bilang. Jadi gue bilang, kalau lu bilang, tadi kan kita ngomongin Yes. tentang pelaku pembangunan dan Iya. kebetulan pas lu ngomong gue baru ingat, anjir,
Gue kehilangan duit di situ. Dan akhirnya apa? Gue berpikir gini, alhamdulillah sampai sekarang tuh apartemen belum jadi. Lu bayangin kalau gue terus cetor, Bray. 2 kali, bisa 2 kali kena lo. Jadi gue bilang sampai bang bilang nelfon gue segala macam, gue minta buyback deh. Mohon maaf nggak bisa buyback. Wah, karena apa? Karena bang sudah bayar ke pelaku pembangunan, ke developernya. Sedangkan kalau gue terus bayar, gue nggak punya kepastian itu kebangun loh. Dan itu banyak, sorry makanya itu bang, banyak. Kalau gue bilang itu developer cukup namanya cukup gede. Ya, Mohon maaf, masih banyak developer yang masih nggak terlalu besar. Dia ternyata harus rugi, dia dipilotkan. Yang menjadi korban siapa? Yang pembelinya itu si konsumennya itu ya. Panjang bener pembahasan kita sampai sini-sini. Gila. Lu sih. Kayak tadi ngomongin cuma aturan kebijakan. Enggak, karena lu bikin pertanyaan di awal itu kemana-mana tuh. Iya. Akhirnya kita nyambung. Dengan pengalaman gue aturan, dia juga menambahkan juga secara pengalaman pribadi. 2 kali ditipu. Tapi ini 2 kali ditipu. Tapi malam ini seru kok, malam ini seru. Seru. Pembicaraan kita bisa panjang. Seru. Makanya Jadi kalau The Adams bilang kita itu pelantur, Bro. pelantur apa sih? Pelantur, ngomong sono, ngomong sini. Itu tuh ngelantur maksudnya. Yang penting tolong jatuh. Yang penting tolong ditonton, subscribe and like. Karena kita kejar jam tayang, bukan kejar materi. Tapi gue mau bilang sih, maksudnya ada pesan dan kesan sih ya. Kalau kita bicara developer ya, ternyata ada juga yang memang developer itu bagusnya minta ampun. Termasuk yang tempat kita kerja Gua nggak menutup mata kok. keren banget gitu loh. Dan bertanggung jawab penuh sampai dengan belasan bahkan puluhan tahun setelah apartemen dibangun. Setuju. Nah tapi gue setuju juga ternyata masih ada developer yang kurang ajar juga. Iya dong, Sangat yang ternyata disayangkan ya dialami itu ya. sama Pak Gobel itu sendiri gitu. Makanya mungkin catatannya adalah hati-hati dalam melakukan atau membeli apartemen. Properti apa? Pastikan developernya itu sudah terbukti dan teruji. Iya. Lebih aman mungkin tipsnya adalah bukan. Bukan. Kalau gue aman-amanan ya, gue pernah kepikiran mendingan gue beli apartemen dari tangan kedua sebutnya apa tuh? Jadi gue nggak beli dari developer awal bangun. Second hand. Oh ya. Itu lebih aman dong, udah terbentuk. Plus minus lah. Kalau lu beli dari second hand, Ah. harga udah naik dong, Bray. Bukan harga developer. Nah, harga lebih naik dong. Kalau lu beli dari developer, mungkin gue ketipu dengan penjualan ini ya, penjualan iklan ya. Lu akan beli barang apartemen, dalam hal ini kita bicara apartemen, lebih murah Di atas pada kertas. saat gedung itu belum terbangun. Ya, masih di atas kertas. Yes, Ya. dan karena itu namanya developer cukup bagus, gue yakin akan kebangun dong. Ya. Kalau lu bandingkan dengan, makanya itu bilang itu harga jauh dengan Harga sudah jadi. Harga sudah jadi. Nah, makanya itu kalau lu bilang berarti lebih aman seperti itu aman. Aman. Tapi kalau bicara harga jauh lebih mahal. Kalau lu sudut pandangnya mau investasi, yang tadi beli waktu bangunannya belum terbangun. Karena dia kan setiap progres bangunan harga naik, Bro. Ingat, Senin harga naik. Ini hari Jumat, Sabtu, Minggu 2 hari lagi. Iya, ingat Senin harga naik. Karena setiap dia nambah 1 lantai, bangunannya semakin tinggi, itu harga semakin naik tuh. Apalagi kalau udah jadi, harganya sudah tidak terlalu menarik bagi investor gitu. Ya, high risk high return lah sebagai bapak yang suka sangat mahir di investasi. Iya. Dan kita ternyata gue sadar ternyata kita ini praktisi ya. Kita tanpa jadi disadarin, makanya tuh, tanpa disadarin kita ada di ruang lingkup itu, Bray. gue cuman belum jadi developer aja sih. Mungkin tanpa lo sadarin udah kali. Gue paling banyak dong. Belum pernah tinggal, belum pernah beli, cuma kerja doang gue. Mudah-mudahan lah ya. Amin. Tapi lu udah kuliah kan? Udah dong. Oh, jangan sampai gue bikin kayak Ramli lo. Gue ke Jepang. Oke ya. Jadi tadi kita cerita tentang pelaku bangunan atau developernya. Oke. Di situ tadi kan lu tanya kan, ada putaran duit segala macam yang beredar segala macam di situ segala macam yang membuat orang-orang lu udah masuknya ke sono dulu padahal tertarik untuk itu. Lu batuk war. Berarti pada saat Gak ada di iklan. pada saat di pelaku pembangunan itu sudah ada pelaku pembangunan baik, pembangunan enggak. Ya. Oke. Masuk ke jalur Ramli nih. Mulailah membentuk P3 SRS difasilitasi oleh developer. Oke. Pertanyaannya, lu yakin? Ini developer. Ini kita bicara developer baik dulu ya. Oke, Developer developer baik ya. Developer baik. Gue yakin sebagai developer baik mau menitipkan amanah. Mungkin 100 kalau unit punya 100, punya 100 kepala, 1000 kepala atau 3000 kepala rumah tangga di situ kepada seseorang. Ya, yang nggak tahu. Seseorang ini yang ditunjuk sebagai si P3 SRS segala macam. Soalnya banyak lah yang baik lagi pada saat gue pernah pegang satu apartemen di daerah Jakarta Selatan mendekati Permata Hijau situ lah ya. Itu gue pernah diiniin. Pernah salah satu penghuni itu ngomongnya begini sama gue. Mereka mah enak, P3 SRS segala macam.
Bayangin, ini kali sekian itu 5 miliar. Kali 12 berarti 60 miliar. Bisa bagi-bagi tuh mereka. Hey, come on, lu cuma ngitung pemasukan. Nah itu maksud gue. Lu nggak ngitung pengeluaran Lu nggak sadar. berapa. Jadi itu membuat, mohon maaf. Gairah orang untuk berbuat, ada duit nih, ada cuan nih. Jadi kesempatan. gitu ya. Jadi kesempatan. Kalau gue masuk oke juga nih. Gitu. Jadi developer yang baik dia akan memberikan ini ais. Gue tau ikutin aturan seperti yang lu bilang. Iya. Oh ini harus demokrasi, Iya. harus dipilih warga antar warga segala macam. Pada saat yang terpilih adalah orang kagak bener, Percuma juga ini aturan duit itu dikasih ada. ke itu semua. Betul. Karena kita bicara tadi orang ini nggak bener ya, dia kabur, berantakan nggak tuh operasional? Hancur nggak investasi lo? Betul. Itu dari sudut pandang developer Yang bener baik. ke PPRS Yang kurang ajar. Oknum PPRS yang mau mencari kesempatan sendiri. Oke. Dan kejadiannya adalah salah satu apartemen. Apa nih kejadiannya apa? Ini kejadian. Gue menyambung dari yang disampaikan tadi, developer yang baik dengan operasional sudah ada. Bener nggak sih gue kasih amanah ini ke si P3SRS yang terpilih oknum lah ya. Teman gue coy, dia beli di situ, tinggal di situ. Lu tahu? Gue nggak apa-apa ya. Oknum P3-nya ini, P3SRS-nya, dia kabur, bawa duit warga, listriknya dibayar. Dimatiin satu gedung jedar. Jadi kalau lu bilang ini satu hal yang simpel tinggal di apartemen, sebenarnya banyak peluang orang untuk berbuat jahat. Sorry. Betul. Jadi kalau gue ngeliat balik tadi dari POV-nya Yes. ya. Kalau lu bisa ngeliat dari developer lu bisa baik dan buruk. Begitu juga dengan orang. Lu memilih dari 3.000 orang. Yes. Yang mana yang lu mau makasih ini nih amanah. Ya kita nggak usah ribet-ribet lah ya. Kayak kita deh nih ya. Kita ini orang Indonesia, bagaimana kita memberikan amanah kita kepada presidennya. Mau betul mau salah kita nggak pernah tahu ke depannya. Oke. Kita cuma punya harapan-harapan. Harapan di awal. Itu kurang lebih apartemen tuh kayak negara kecil lah ya. Sudut Yes, pandang gue gitu. setuju. Jadi apartemen kayak negara kecil, ada pemerintahannya, ada aturannya, lalu ada perputaran biaya di situ. Nah itu temen gue terjadi. Kalau Kabur. Dan dia diputus bro. Yang diputus bukan unit bro, gedung. Artinya gue bicaranya orang tenan-tenan bayar apartemen, Bayar listrik apartemen, segala macam ke dia, si habis itu dia oknumnya ngebayarin ini bawa ke kabur sana. duit, akhirnya si PLN ini putus satu gedung jedar. Ini dia. Listrik mati. itu kalau kayak gitu, gue refleksikan ke gue. Misal nih, gue punya duit, kan lu tahu kan, bokap gue tajir kan. Kok tadi kayak nge-podcast lu? Bela-belain. Udah corporate lagu. Bokap gue punya duit, abis jual tanah di kampung ya kan. Itu yang katanya tanah orang dijual itu ya? Yang 80.000 hektar. Yang 80.000, ayo, angsuran. Itu kalau misalnya gue bangun gedungnya gue gambling di situ. Ini laku apa enggak? Dapat izin apa enggak buat ngebangun? Gue gambling di situ. Terus bangunannya udah jadi, alhamdulillah jadi nih. Terus udah jadi, gue harus serahkan gedung yang gue buat ke orang lain. Ketika dia scam, kayak tadi lu bisa dibilang scam lah ya. Oke, gak pakai scam. Nah, dia scam, terus yang rugi gue dong. Gila itu developernya itu apartemennya sekarang gak keurus. Liftnya gak bisa dipakai. Listriknya mati. Kacau. Berarti gue ngebangun, gue gambling di awal. Anjir ngeri banget ya. Itu mendingan lihat sudut pandangnya Ramli aja ya enggak? Iya. Tinggal di apartemen buat gaya-gayaan. Kelar, selesai hidup lu. Jangan iya, beli, bener. sewa saja. Kalau begini gue gak jadi happy ya. Itu dia. Wah, ngeri banget ternyata ya. Gue juga yang ngebangun jadi kena impactnya, padahal yang scam bukan gue. Wah gila sih, kacau sih. Kesian yang developer baik. Terus Tercoreng namanya gara-gara oknum yang kurang ajar. PPRS-nya nggak benar. Betul. Aduh gila sih. Berapa menit lagi? Masih panjang. Udah Bisa ini berarti 3 episode ini kalau 1 jam lebih ya enggak? Orang memalas dengerin dari tadi sampai langsung 1 jam lebih. Oke. Tapi Anwar pinter sih malam ini ya. Sejak Iya. makan jamur itu. Jangan dibuka, Bray. Kok jamur kriuk kan maksudnya? Bukan. Yang di Pintar tapi lebih keras juga. Iya, yang di kampung-kampung itu. Oke, lanjut ya. Bapak jual itu. Lanjut. Tadi developer baik ke P3 yang lama yang ada juga yang terjadi, Bray. Developer yang
kurang ajar. kurang baik dalam tanda Kurang kutip, baik. dia udah ngebangun segala macam, abis itu mungkin uangnya diambil sama dia untuk entah untuk menutupi kerugiannya dia atau dia ngebangun tempat lain, dikasih ke PPRS yang baik, Oke. babak belur. Artinya start dia memulai operasional pada saat serah terima, itu mungkin dia nggak punya modal. Gila. Itu nggak terjadi Pak kalau di apartemen saya. Di ruang lingkung saya Pak. Ada kan gue bilang ini fenomena-fenomena ini. Alhamdulillah. Belilah apartemen di tempat saya bekerja ya. Aman dari itu. Ya. Nah, jadi ibaratnya kayak gitu. Jadi ibaratnya P3SRS yang developernya yang jelek, P3S yang baik. Ada yang lebih lucu nih. Ini temen gua yang kerja di situ. Developernya Kita banyakan temen ya. Ada yang di Gambir, ada yang kerja. Iya. Jaksel, Ada yang Jaksel. Nah, ini dia developernya, mohon maaf kalau gue bilang nggak terlalu baik lah ya. Ada sebagian yang mungkin diambil, dikasihnya ke P3SRS yang memang nggak benar juga. Lu tahu nggak apa yang terjadi? Yang terjadi kayak gitu. Salah-salahan. Bukan main salah-salahan karena Mati penghuninya, karena Pak, pemilik. pada saat itu beberapa warga yang menganggap dirinya dia mampu untuk mengelola, mampu untuk menerima amanah tersebut. Oh dia nggak mikir ininya bro, dia nggak mikir modalnya berapa, dia hanya berpikir adalah gue pengen jadi. Dengan asumsi adalah mungkin ada duit di situ atau memang ada kepentingan pribadi bahwa gue pengen menjadi P3SRS atau pengurus segala macam. Pada saat dia jadi nggak ada duit, kagak bisa dikelola juga. Akhirnya kayak tadi lu bilang dia minta bayarin listrik dan akhirnya dia bilang gini, Pak PPRS bubarin aja deh, kita balikin lagi ke developer. Terjadi. Jadi maksud gue ya semua orang baik dan orang jahat, developer dan orang jahat itu ada di sekeliling kita semuanya. Jangan lu menganggap bahwa oh yang jahat adalah warga-warga, yang baik adalah developer atau sebaliknya. Jadi kembali ke apa ya? Masing-masing ya. Yes. Masing-masing. Tapi sepengalaman kita kerja di tempat kita kerja, kita puji Tuhan ya, bersyukur bahwa developernya baik, pengurusnya juga baik, ya kita juga happy kan. Alhamdulillah. Iya dong. Kalau kayak begitu mungkin Hari Senin harga jalan naik. keluarnya itu dia. Hasilnya harga naik ya, jangan lupa. Lu kalau lu kagak subscribe sekarang subscribe ya. Hari Senin lu gak bisa subscribe lagi. Ini akan hilang. Ya. Yang memang bagus, ini menurut gue pengalaman lah ya, pengalaman gue dan teman-teman gue ya yang bergerak di bidang properti lainnya segala macam. Yang bener menurut gue nih, kalau salah ya nggak apa-apa, it's okay, itu pendapat lo, ini pendapat gue. Developer sama P3SRS dalam hal ini adalah warga berkolaborasi untuk tahap awal. Oke. Ya enggak, jangan developer menganggap gue nggak berani ngasih ke lo. Karena lu adalah, gue belum yakin bahwa lu orang yang bener. Oke. Begitu juga dengan P3SRS. Jangan langsung menjudge adalah developer lu kagak bener. Ini duit, ini semua harus gue ambil. Oke. Lebih baik lu duduk bareng, yang kejadian di beberapa tempat duduk bareng, lo kolaborasi. Lo kolaborasi, lo duduk bareng. Karena gue yakin, semoga ya, Amin. pada dasarnya semuanya tujuannya baik. Developer pengen tujuannya baik, ini warga juga pengen tujuannya baik. Kalau Anwar tadi belum tentu ya. Jadi kayak gitu. Jadi gue ngeliatnya adalah kolaborasi terhadap antara developer yang baik dengan penghuni yang baik, duduk bareng sama-sama. Jangan sorry banget, jangan sok-sokan deh. Kita nggak butuh developer, jangan. Yes. Ya biar gimana pun benang merah mereka tahu. Begitu juga dengan developer. Gue nggak butuh warga, gue masih bisa ngelola sendiri kok. Jangan, karena secara undang-undang lo harus memberikan itu. Itu Betul. bukan hak lo. Yes. Nah jadi paling gampang adalah untuk saat awal lo duduk bareng sama-sama, pelan-pelan, kira-kira ini udah oke, baru lo let it flow. Berarti kolaborasi lah ya. Gue kolaborasi. Oke, kita udah dapat kesimpulannya dari Pak Gobel. Bukan kasimpul. Bukan mesin lah. bahwa Oke, jadi pada malam ini mungkin kita udah cukup kali ya. Mungkin pada malam ini kita bisa berkesimpulan. Ntar aja. Tadi mau bahas apa sih? Kita bridgingnya kepanjangan ternyata. Lu bridgingnya panjangan. Maksud gue biar smooth, tapi ini berkembangnya kok jadi berkembang banget ini. Iya, tapi maksud gue ini episode 4 harapan gue titik tawa di sini karena mau menaikin si viewer itu sama lebih ini. Ternyata kita serius loh malam ini. Iya, mungkin terbawa suasana kayaknya. Anwar kalau diam dia jadi masalah, kalau terlalu banyak ngomongnya juga Jadi masalah. Jadi kategorinya adalah dia Jadi memang gue si sumber malakama masalah. jadinya nih. Sumber masalah. Episode 5. Iya, dari 2022. Nggak jalan juga gara-gara lu. Tapi episode 5 katanya enggak ada Apa Anwar perlu ya, gue enggak ada minta Anwar maaf episode lagi 5 nih? ya. Apa perlu gue minta maaf lagi nih? Oke. Enggak.
Jadi- gue berharapnya jujur episode 4 ini banyak titik tawa. Serius lu sama dia? Yaudah. Oke, next kita akan banyak lebih banyak santainya, tapi tetap ada sedikit-sedikit aja lah gitu. Oh, iya. kita ngebahas apa di apartemen? Ada. Kemarin gue lihat ada salah satu komen. Aplikasi bahas hijau. dong tentang Aplikasi tentang hijau. yang ini. aplikasi Nates. WhatsApp. Nates, setan-setan gitu. Oh, ngeri bro. Setan-setan gitu. Setan di apartemen. Setan elit. Terus ada apa lagi? Baju merah tuh setan tuh. Ya banyak sih yang cerita tentang horor-horornya lah atau apalah. Kita lihat tulis aja di komen. Kita suka merhatiin juga kok di situ. Mau bahas apa? Ya. Adminnya Ya, Mas itu. Angga ya? Mas Angga. Mas Angga ya? Mas Angga. Yang waktu di grup di komen, bales dong gitu. Nggak pernah bales, males ya. Oke, gue ambil kesimpulannya ya. Jadi Gue gak yakin, jangan lu. Pengantar sebagai kesimpulan aja. Oke, pengantar sebagai kesimpulan. Jadi kita sebagai Warga negara. pelaku di bisnis ini cuma bisa mengingatkan Kembali beli- ke, oh bukan. silakan beli semua properti kepada yang Anda percayai. Sudah terbukti, Sudah terbukti, sudah teruji, teruji dan punya nyali. dan punya nyali. Oh, gue nerusin doang nih jadi punya nyali. Dan tipsnya adalah kolaborasi. Menurut gua. Itu menurut gua ya. Oke, cukup malam ini. Nambah sedikit ya. Mungkin nggak nambah ini teman-teman tolong bantu ya. Kita punya tugas untuk monetize 1 tahun. Ini kayaknya jauh udah mulai turun nih. Bantulah, komen-komen lah. Ya enggak. Masa nggak pengen kita jadi tajir? Iya. Bantulah komen, like, saudara-saudara lu segala macam. belagu. Iya sih. Ya. Jadi mereka tuh nggak suka sama kita. Suka dong. Nggak suka mereka jujur. gue nongkrong sama anak-anak, gue nggak suka sama lu katanya. Iya. Ya, jadi gua ngingetin teman-teman, yuk bantu kita yuk sekarang deh untuk bantu komen, like, lo subscribe-in kayak tadi yang jawab tuh Ramli di episode pertama ya, tukang nasi goreng lu suruh subscribe lah segala macam. Itu aja sih bro ya. Nih lanjut bro. Siap. Jadi see you di episode ke-5. Pasti ketawa, Geleger. dan tentunya kita akan ngambil satu tema yang bener-bener dimasukkan dari si komen itu sendiri. Siap. Ya lo mau bahas soal apa silahkan tuangkan di situ nanti kita bahas. Tapi jangan susah-susah karena jujur kita cari materi aja setengah mati nih. Harus makan jamur dulu Anwar baru bisa pinter. Kalau nggak makan jamur, wow alam ini. Oke, see you di episode ke-5. Mumpung gak ada bos. Apa dong? Penutupnya, diemnya Anwar adalah masalah, bicaranya Anwar juga sumber masalah. Oke.